Kadang kejahatan gak selalu datang dari orang asing. Kadang pelakunya justru orang yang pernah kami percaya, pernah kami ajak ngobrol, bahkan pernah kami anggap sebagai bagian dari hidup. Itulah yang dialami oleh Melati. It's not her real name. Siswa SMA kelas 1 dari SMA 1 Siak, Kabupaten di Riau. Beberapa hari sebelum tubuhnya ditemukan membusuk di tengah kebun sawit, dia masih aktif belajar online, bantu ibunya memasak, dan ngobrol di grup WA sekolah. Tapi, semua itu berakhir. Di satu sore yang sepi di antara batang-batang sawit tinggi yang diam. Dunia berubah cepat hanya dalam hitungan jam. Hilangnya Melati sore itu, tanggal 29 Januari 2022, Melati pamit keluar rumah. Katanya cuma sebentar, mau ketemu dengan temannya. Saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Biasa saja, tidak ada yang mencurigakan. Tapi setelah itu, dia tak pernah pulang lagi. Keluarganya mulai khawatir saat malam tiba, dan tak ada kabar. Nomor HP-nya pun tidak aktif. Chat dari teman-temannya hanya centang biru 1. Besoknya pencarian mulai dilakukan oleh warga sekitar. Tapi Melati seperti hilang di telan bumi. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk, sampai bau busuk dari semak-semak yang mengubah semuanya. Penemuan jasad 3 hari setelah Melati dinyatakan hilang. Tepatnya tanggal 1 Februari 2022. Warga mencium bau menyengat dari sebuah gundukan tanah di kebun sawit milik PT DSI Blok 26. Awalnya dikira bangkai binatang. Tapi saat didekati, gundukan itu tampak mencurigakan. Ditutup daun dan ilalang. Setelah digali, warga terkejut. Ada tubuh manusia setengah membusuk, terkubur dangkal, lalu polisi pun dipanggil. Identifikasi cepat dilakukan, dan benar itu ternyata adalah jenazah Melati. Tubuhnya masih memakai seragam sekolah, tapi wajahnya sudah sulit dikenali. Keluarganya langsung menangis histeris, dunia yang mereka kenal hancur dalam sekejap. Siapa pelakunya? Polisi bergerak cepat. Mereka telusuri riwayat komunikasi terakhir Melati, termasuk pesan di WA-nya. Dari sinyal terakhir dan keterangan beberapa teman, nama AR mencuat ke permukaan. Seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, kelahiran Pekanbaru, 6 April 2002. AR adalah mantan pacar Melati. Mereka pernah dekat, tapi udah lama putus. Tapi ternyata AR masih sering kali menghubungi Melati. Kadang ngajak ngobrol, kadang maksa balikan. Melati menolak dengan halus. Tapi yang terjadi di hari itu menunjukkan penolakan itu nggak diterima dengan baik. Hanya butuh satu sore dan satu keputusan salah. Segalanya berubah menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Kronologinya begini. Sore itu, sekitar pukul 6:30 malam, AR mengajak Melati bertemu di lokasi yang dia pilih, yaitu di kebun sawit. Ketika mau ngobrol, minta maaf, dan minta balikan. Melati pun menuruti dan langsung datang. Mungkin karena dia terlalu baik untuk curiga. Tapi ternyata AR sudah membawa pisau dari rumah. Saat mereka sampai di tengah kebun, suasana pun mulai berubah. AR memaksa Melati menolak. Situasi memanas. Tubuh Melati sedang lemas. Kondisi sedang tidak fit, namun AR mengajak untuk melakukan hal begituan. Tapi Melati menolaknya, dan itu membuat AR terus memaksanya. Setelah semua terjadi, AR panik. Dalam keadaan panik itu, AR mendorong Melati ke tanah. Ia ambil pisau dari saku dan melakukan tindakan nekat. Pisau itu kemudian mengenai Melati. Lalu tangan
dan bagian dada, membuat korban tidak bisa berbuat apa-apa. Melati mencoba melawan, tapi tubuhnya sudah tidak berenergi lagi. AR sempat terpaku beberapa menit. Lalu dengan tangan gemetar, dia mulai gali tanah dengan ranting dan tangan kosong. Lubangnya dangkal, hanya cukup untuk menutupi tubuh Melati seadanya. Setelahnya, dia ditutupi dengan daun dan rumput ilalang yang berada dari sekitar. Lalu pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Ternyata semua ini berawal dari Melati yang ingin pinjam uang 500.000 untuk bayar hutang. Dia menghubungi temannya HM lewat Facebook. Tapi saat itu HP AM sedang dipegang oleh AR. AR lalu meminta Melati chat langsung ke akun Facebooknya. Dia bilang bisa pinjam uang itu asal Melati datang sendiri ke tempatnya. Melati pun datang naik motor jemput AR di rumah AM. Sebelum berangkat, AR pinjam uang 10.000 ke ATM untuk AM untuk membeli bensin. Mereka lalu pergi berdua naik motor. AR bilang ke Melati kalau ibunya ada di kebun sawit milik kakek Melati. Dan ibunya yang bakal kasih uang mereka masuk ke kebun. Dan AR pura-pura masuk duluan ke dalam kebun. Katanya mau panggil ibunya. Setelah itu dia balik lagi ke Melati dan bilang ibunya mau kasih uang. Tapi harus ketemu langsung sama Melati. Mereka pun masuk lebih dalam ke kebun. Di sana semuanya terjadi. AR yang udah membawa pisau dari rumah melakukan tindakan kejam itu. Setelah dia ambil HP-nya Melati, buang pakaian korban ke parit, dan sembunyikan motor di kebun sawit milik warga. Keesokan harinya, dia bahkan pinjam cangkul ke tetangga buat gali lubang dan kubur Melati lebih dalam. Semua dilakukan sendiri, tanpa ada yang tahu. Penangkapan setelah jasad Melati ditemukan di kebun sawit, siang itu, polisi langsung bergerak cepat. Mereka kumpulkan bukti, telusuri jejak dan riwayat chat antara si Melati dan pelaku. Nggak butuh waktu lama, malam harinya sekitar jam 11, polisi berhasil menangkap AR di Benteng Hilir. Dia dibekukan tanpa perlawanan. Saat diinterogasi, AR mengaku semua. Katanya awalnya cuma pengen ketemu dan ngobrol, tapi makin lama situasi makin gelap. Dia panik dan melakukan hal yang gak bisa dia tarik balik. Motifnya karena takut ketahuan, dia milih jalan yang paling kejam. Sekarang AR sudah ditahan dan kasus masuknya pasal berat. Polisi jerat dia dengan pasal perlindungan anak plus penghabisan berencana. Ancaman hukumannya berat sekali, bisa seumur hidup bahkan hukuman mati. Semua orang kaget karena nggak nyangka anak seusia itu bisa melakukan hal sekejam itu. Siapa Melati sebenarnya? Melati adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ibunya bekerja bantu masak di sekolah, bapaknya adalah buruh tani sawit. Dia dikenal pendiam, rajin, dan punya cita-cita jadi guru. Di sekolah dia dikenal sopan dan selalu aktif. Tapi teman-teman bilang dia suka membaca dan paling sering bantu temannya belajar. Tidak banyak gaya dan juga tidak neko-neko. Tapi justru anak seperti inilah yang sering dianggap gak mungkin kenapa-kenapa. Padahal kadang dunia justru paling kejam ke anak yang paling baik. Keluarganya sekarang hidup dengan luka tak akan sembuh. Refleksi kisah ini bukan cuma soal Melati. Ini soal betapa mudahnya seorang remaja dalam hubungan yang tidak sehat terjebak. Tetapi betapa pentingnya edukasi emosional di rumah maupun di sekolah, tentang betapa berbahayanya obsesi yang tidak ditangani, dan tentang bagaimana kekerasan bisa datang dari orang yang pernah bilang cinta. Jangan anggap remeh kalau ada teman atau keluarga yang mulai posesif, suka mengancam, atau juga mungkin manipulatif. Itu bukan cinta, itu red flag. Dan red flag itu kalau diabaikan bisa berujung tragedi.
seperti yang terjadi pada kasus Melati di Siak ini. Melati mungkin kini hanya jadi nama dalam berita, tapi buat keluarga, dia adalah dunia. Dan buat kami semua, ini adalah peringatan kejahatan bisa datang dari dalam lingkaran yang terdekat. Mari kami semua jaga adik, saudara, teman, dan diri sendiri. Buka ruang bicara kalau mungkin ada masalah. Dengarkan mereka, dan kalau ada yang mulai menunjukkan tanda-tanda berbahaya, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Semoga Melati tenang di sana, dan semoga tidak ada lagi remaja yang mengalami nasib seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga ikuti terus video ini, karena video ini tiap minggu akan update terus video-video terbaru baik kasus di Indonesia maupun di internasional. Terima kasih dan sampai jumpa. Free audio post production by alphonic.com.